Berkas tertutup, wahyu yang memaksa Charles III mengubah aturan main. Di balik ketenangan istana kerajaan yang terpoles, ketenangan yang dibangun dengan cermat untuk menyampaikan kontinuitas, stabilitas, dan kendali, sebuah penemuan terjadi yang mengguncang hingga ke intinya segala sesuatu yang Raja Charles III pikir ia pahami tentang keluarganya, pemerintahannya, dan kelangsungan hidup monarki itu sendiri. Itu bukanlah skandal publik, berita utama yang sensasional, atau kebocoran yang direncanakan ke pers. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih meresahkan, sebuah rencana tersembunyi yang dirancang dengan cermat dan sengaja dirahasiakan dari pandangan kerajaan yang tiba-tiba sampai ke tangan penguasa, dan di jantung rencana itu muncul sebuah nama yang tidak pernah diharapkan Charles untuk dilihat lagi dalam konteks itu, Meghan Markle. Menurut sumber internal, momen tepat ketika raja menyadari apa yang terjadi menandai titik balik dalam suasana di istana. Sikap menahan diri yang biasa digantikan oleh kebingungan total. Tidak ada peringatan sebelumnya, tidak ada rumor, tidak ada tanda-tanda eksternal untuk mempersiapkan keadaan. Reaksi itu begitu tak terduga sehingga membuat para abdi dalam yang paling berpengalaman pun terdiam karena mereka terbiasa dengan krisis keluarga, ketegangan politik, dan badai media. Pertanyaan yang mulai beredar dengan bisik-bisik itu langsung dan menghancurkan. Apa sebenarnya yang telah ditemukan Charles III dan mengapa hal itu dirahasiakan begitu lama? Semuanya dimulai secara diam-diam, hampir tak terlihat, jauh dari sorotan dan saluran komunikasi yang biasa. Raja diberitahu, tanpa upacara atau pendahuluan, bahwa laporan intelijen yang disegel dari Istana Kensington membutuhkan perhatiannya segera. Urgensi pesan itu sendiri sudah membuatnya luar biasa bahasa. Ini bukan perselisihan lain dengan Sussex, atau episode baru kerusakan reputasi yang dapat diatasi dengan pernyataan yang disusun dengan hati-hati dan berjalannya waktu. Dokumen itu memuat klasifikasi yang menghilangkan ambiguitas apapun, risiko langsung terhadap keamanan kerajaan. Sejak saat kata-kata itu diucapkan, suasana di sekitar raja berubah secara nyata. Charles telah menghabiskan seluruh hidupnya di dalam institusi dan tahu betul bagaimana membedakan antara konflik keluarga, betapapun menyakitkannya, dan sesuatu yang jauh lebih serius. Dijelaskan kepadanya dengan bahasa yang terukur namun tegas bahwa isi laporan tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk konsumsi publik. Itu bukan materi yang dapat ditafsirkan ulang, dilunakkan, atau ditentang melalui strategi media. Itu adalah informasi yang dikumpulkan secara eksklusif untuk kerajaan dengan harapan bahwa setelah dibaca itu akan menuntut keputusan, bukan pernyataan. Seiring berjalannya pengarahan, keseriusan situasi menjadi semakin jelas. Inti dari dokumen tersebut adalah Meghan Markle, bukan sebagai tokoh kontroversial atau subjek perdebatan publik, tetapi sebagai kunci utama dari operasi rahasia jangka panjang yang telah berlangsung secara diam-diam dan sistematis. Tidak ada penyebutan tentang wawancara, film dokumenter, atau kecaman publik yang disiarkan di platform yang bersahabat. Intelijen menunjukkan rencana yang jauh melampaui narasi publik, beroperasi di area yang gelap di mana siklus berita tidak memberikan perlindungan dan penyangkalan tidak ada gunanya. Yang paling mengganggu raja bukanlah hanya keberadaan operasi ini, tetapi juga cakupan dan tujuannya. Itu bukanlah upaya yang singkat atau reaksi emosional yang lahir dari rasa dendam. Para analis menggambarkannya sebagai tindakan yang berkelanjutan, terencana, dan berorientasi masa depan, dengan konsekuensi yang tidak akan langsung terlihat, melainkan secara bertahap. Implikasinya sesederhana dan sekaligus mengerikan. Ini bukan dirancang untuk menulis ulang masa lalu, tetapi untuk membentuk masa depan. Saat detail-detail kunci dirangkum, satu kesimpulan menjadi tidak mungkin diabaikan. Operasi tersebut tidak hanya mengancam satu orang, dan tujuannya bukan semata-mata untuk merusak reputasi. Operasi itu merupakan risiko langsung terhadap stabilitas monarki secara keseluruhan, garis suksesi, integritas inti keluarga kerajaan, dan perlindungan tak terucapkan yang selalu mengelilingi generasi penerus tiba-tiba dipertanyakan. Bagi seorang raja yang telah menunggu puluhan tahun untuk naik tahta,
Kesadaran bahwa institusi yang sekarang dipimpinnya sedang ditantang dengan cara yang begitu mendalam dan tak terduga merupakan pukulan telak. Charles mendengarkan tanpa menyela. Ekspresinya terkendali, meskipun mereka yang mengenalnya bersikeras bahwa beratnya informasi itu terlihat jelas. Itu bukan kemarahan dalam arti biasa atau luka pribadi. Itu adalah kesadaran bahwa moderasi yang selama ini menjadi naluri alaminya mungkin bukan lagi pilihan yang layak. Aturan telah berubah dan dengan itu risikonya pun berubah. Ketika laporan pendahuluan selesai, keheningan singkat namun mendalam pun terjadi. Kemudian raja berbicara dengan kejelasan yang tidak memberi ruang untuk interpretasi. Dia tidak meminta ringkasan tambahan atau kata-kata yang menenangkan. Dia tidak menyarankan untuk menunda keputusan atau berkonsultasi kemudian. Dia mengeluarkan satu perintah tegas dan mutlak, akses penuh. Dia ingin melihat setiap dokumen, setiap berkas, setiap detail, tanpa filter, tanpa penyuntingan, dan tidak seorang pun, betapapun sensitifnya koneksi mereka, yang memutuskan untuknya apa yang bisa atau tidak bisa dia lihat. Sejak saat itu, apa yang terungkap dalam arsip yang disegel terbukti lebih mengganggu. Dengan akses penuh, pengarahan terungkap lapis demi lapis, masing-masing lebih meresahkan daripada yang sebelumnya. Apa yang awalnya disajikan sebagai ancaman serius, ternyata jauh lebih rumit dan berkelanjutan. Intelijen tersebut mengkonfirmasi keberadaan arsip digital yang sebelumnya ditemukan di Istana Kensington, tetapi melangkah lebih jauh menghubungkan fragmen-fragmen yang berbeda untuk membentuk gambaran yang koheren dan mengkhawatirkan. Di jantung jalinan rumit ini adalah Meghan Markle, yang disebutkan secara eksplisit dan berulang kali bukan sebagai pengaruh sekunder, tetapi sebagai kekuatan pendorong di balik strategi yang telah aktif setidaknya selama 18 bulan. Lingkup rencana tersebut dijelaskan dengan ketelitian yang mengkhawatirkan. Itu bukanlah tantangan simbolis terhadap monarki atau kritik umum terhadap sistem. Itu difokuskan secara tepat pada generasi berikutnya, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Masing-masing anak diperlakukan sebagai individu, bukan sebagai bagian dari unit keluarga. Garis waktu yang diproyeksikan, potensi kerentanan, dan skenario masa depan spesifik dirinci untuk setiap anak. Bahasa yang digunakan dalam dokumen-dokumen itu dingin, teknis, tanpa sedikit pun emosi, dan menggambarkan pola pengamatan, analisis perilaku, dan rencana akses jangka panjang dengan sikap acuh tak acuh yang menghilangkan kesan polos dari situasi tersebut. Charles menyerap informasi itu dengan tenang saat cara kerja operasi dijelaskan kepadanya. Rutinitas kerajaan tidak dipantau secara kasar atau terang-terangan, melainkan melalui pengamatan pola, jadwal, dan sumber sekunder. Informan di dalam lingkaran kerajaan sendiri telah digunakan. Orang-orang dengan akses sah yang keterlibatannya sangat mengkhawatirkan. Mereka bukanlah penyusup eksternal, tetapi individu-individu yang dekat dengan keluarga kerajaan, yang secara eksponensial meningkatkan tingkat risiko. Salah satu aspek yang paling meresahkan adalah waktunya. Seluruh rencana diselaraskan dengan tonggak suksesi di masa depan. Momen-momen ketika tekanan, visibilitas, dan harapan seputar anak-anak Pangeran William secara alami akan meningkat. Laporan itu menjelaskan bahwa campur tangan langsung bukanlah tujuannya. Ini tentang penempatan posisi, tentang hadir dan siap ketika pengaruh dapat terbukti menentukan. Kesadaran akan kenyataan ini menghantamnya seperti hantaman keras. Ini bukanlah serangan terhadap monarki saat ini, melainkan terhadap monarki masa depan. Bagi Charles III, ini menandai titik tanpa kembali. Hingga saat itu, sebagian besar konflik dengan keluarga Sussex ditafsirkan sebagai luka keluarga yang dalam dan menyakitkan, tetapi terbatas dalam ranah pribadi. Apa yang sekarang dihadapinya benar-benar menghancurkan persepsi itu. Ini bukan lagi masalah percakapan rahasia atau menjaga jarak yang bijaksana. Cakupan masalah ini melampaui rumah Pangeran William dan memasuki arena konstitusional,
memengaruhi kesinambungan mahkota itu sendiri. Seiring perkembangan dokumen, polanya menjadi tak terbantahkan. Setiap langkah mengasumsikan bahwa waktu berpihak pada operasi tersebut. Perencanaan berlangsung selama bertahun-tahun, berjalan diam-diam, menunggu transisi dan momen kerentanan. Dan dengan kepastian itu muncul sebuah kebenaran yang hampir tak tertahankan bagi raja. Ancaman terbesar tidak selalu datang terbungkus dalam kebisingan atau skandal, tetapi dapat tumbuh dalam bayang-bayang, sabar, terencana, dan siap bertindak ketika paling menyakitkan. Ketika halaman-halaman terakhir laporan kedua diletakkan di hadapannya, Charles tidak lagi melihatnya sebagai informasi yang siap untuk dianalisis dengan santai. Yang ada di hadapannya adalah hitungan mundur yang sudah berlangsung, menuntut respon segera dan tegas. Menunggu bukan lagi sikap netral, itu telah menjadi ancaman. Pertanyaannya bukan lagi apakah harus bertindak, tetapi apakah masih ada waktu untuk menghentikan strategi tersebut sebelum mencapai titik yang tidak dapat diubah. Dapatkah mahkota menghentikan mesin senyap ini? Atau sebenarnya itu adalah kekuatan yang tak terhentikan? Saat beban laporan itu mereda, raja mendapati dirinya melihat ke masa lalu dan masa depan. Dengan terungkapnya seluruh cakupan operasi, episode-episode yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai insiden terisolasi atau didorong oleh reaksi emosional mulai tersusun kembali menjadi pola yang jauh lebih mengganggu. Perselisihan publik mengenai Sussex yang sampai saat itu ditafsirkan sebagai keluhan pribadi, kesalahpahaman keluarga, atau bentrokan ego yang diperkuat oleh media, berhenti menjadi peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam sudut pandang baru ini, hal itu tampak seperti langkah-langkah yang disengaja diposisikan dengan hati-hati jauh sebelum tujuannya menjadi jelas. Carlos mengingat gelombang tekanan media yang datang dan pergi dengan keteraturan yang hampir dapat diprediksi. Pada saat itu, masing-masing tampak sebagai reaksi terhadap luka tertentu, ketidakadilan yang dirasakan, atau penghinaan. Namun, laporan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang terjadi secara acak. Puncak intensitas ini digunakan untuk menguji respons, mengukur simpati publik, dan mendeteksi celah dalam strategi tradisional istana yang mengutamakan keheningan dan pengekangan. Konstruksi publik yang berulang tentang narasi korban, yang ditoleransi selama bertahun-tahun dengan harapan waktu akan mengurangi dampaknya, kini muncul sebagai alat strategis. Hal itu berfungsi sebagai perisai emosional yang memungkinkan tindakan yang lebih kompleks untuk berlangsung dengan aman jauh dari empati kolektif. Bahkan periode keheningan pun memiliki makna baru. Apa yang sebelumnya ditafsirkan sebagai penarikan diri, kelelahan, atau keinginan untuk meredakan ketegangan kini digambarkan sebagai keheningan strategis. Menurut dokumen tersebut, jeda ini digunakan untuk mengatur ulang perhatian publik, mengalihkan fokus ke front line, dan memungkinkan tekanan untuk meningkat di latar belakang tanpa menarik perhatian. Setiap jeda menciptakan ruang untuk perencanaan, untuk menyinkronkan tindakan di masa depan, dan untuk menempatkan potongan-potongan yang baru mulai menjadi jelas. Bagi Charles, kesadaran ini sangat meresahkan. Ini menyiratkan bahwa kesabaran yang ditunjukkan selama bertahun-tahun bukanlah tanda rekonsiliasi yang sedang berkembang, melainkan persiapan yang cermat. Laporan itu kemudian beralih ke informasi yang belum sepenuhnya diketahui raja. Ia diberitahu tentang kegelisahan Catherine yang semakin meningkat beberapa bulan sebelumnya ketika ketidakberaturan kecil namun terus-menerus mulai muncul terkait anak-anak. Pertanyaan yang terlalu spesifik diajukan di acara sekolah. Rutinitas keluarga diamati dengan cermat oleh wajah-wajah yang tidak dikenal. Detail yang tampaknya tidak berbahaya yang, jika dipertimbangkan secara terpisah, tidak memerlukan kekhawatiran segera. Namun, naluri Catherine yang diasah selama bertahun-tahun melindungi keluarganya di bawah pengawasan konstan kehidupan publik mencegahnya untuk mengabaikan tanda-tanda ini. Secara diam-diam, ia mencari nasihat dari luar yang mengarah pada penyelidikan yang melibatkan individu-individu yang berpengalaman di lingkungan keamanan yang terhubung dengan MI5. Temuan-temuan itu hati-hati tetapi mengkhawatirkan.
Hal itu menegaskan bahwa informasi tentang anak-anak pangeran dan putri Wales dikumpulkan dengan cara yang melampaui sekadar kebetulan. Pada saat itu, bukti belum mengungkapkan struktur lengkap atau tujuan akhir dari tindakan-tindakan ini, tetapi menunjukkan adanya koordinasi. Dan fakta itu saja menandai garis berbahaya yang telah dilanggar. Saat Charles mencerna informasi ini, operasi tersebut terungkap sebagai sesuatu yang kompleks, berlapis, dan mudah beradaptasi. Itu bukanlah rencana tunggal yang rentan diganggu oleh intervensi sekali saja. Itu adalah sistem yang dirancang untuk terus berfungsi bahkan ketika beberapa bagiannya terungkap. Berbagai alur beroperasi secara independen, tetapi semuanya diarahkan pada tujuan jangka panjang yang sama. Sebuah jaringan yang mampu menahan pengawasan, menyesuaikan taktik, dan tetap tidak terlihat kecuali diamati secara keseluruhan. Pemahaman raja mengalami perubahan yang menentukan. Peristiwa-peristiwa yang telah menyebabkan ketegangan keluarga selama bertahun-tahun bukan lagi sekadar konflik emosional atau perselisihan publik yang disayangkan. Kini, peristiwa-peristiwa itu merupakan bagian dari upaya yang lebih besar, yang berkembang karena waktu, gangguan, dan salah tafsir. Kesimpulannya sama seriusnya dengan pencerahannya. Tidak ada yang terjadi secara spontan, tidak ada yang didorong semata-mata oleh impuls atau reaksi emosional, menganggapnya sebagai kecelakaan hanya membiarkannya tumbuh dan mengeras. Ketika hubungan-hubungan terakhir terjalin, Charles mencapai kesimpulan yang tak terhindarkan. Ini bukanlah masalah kebetulan. Mengabaikan atau meremehkannya dengan sendirinya merupakan bagian dari masalah. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi retoris. Apakah semuanya merupakan serangkaian kebetulan yang disayangkan atau rencana yang diatur dengan cermat yang bahkan raja pun tidak dapat lagi abaikan? Pada akhir laporan ketiga, ruangan tempat Charles duduk tidak lagi terasa seperti ruang untuk refleksi pribadi. Ruangan itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mirip pusat komando. Para penasihat senior, spesialis keamanan, dan pakar konstitusi berbicara dengan keseriusan yang tidak menyisakan keraguan tentang seberapa jauh situasi telah melampaui ranah ketegangan keluarga. Apa yang dimulai sebagai kekhawatiran pribadi yang mendalam terkait dengan Meghan Markle dan anak-anak pangeran dan putri Wales kini didefinisikan ulang dalam konteks institusional. Pesan itu jelas dan diulang tanpa ragu-ragu. Masalah tersebut telah meninggalkan ranah domestik dan memasuki ranah keamanan nasional. Charles diperingatkan bahwa implikasinya jauh melampaui kerusakan emosional atau reputasi. Struktur rencana, kecepatannya, dan fokus jangka panjangnya menjadikannya ancaman unik bagi monarki itu sendiri. Raja-raja masa depan tidak dibahas sebagai abstraksi teoretis. Mereka diam-diam dipertimbangkan sebagai titik pengaruh dan tekanan potensial. Para penasihat menjelaskan bahwa pengaruh, jika diperkenalkan sejak dini dan dengan sabar, dapat membentuk kembali loyalitas, persepsi, dan otoritas bertahun-tahun kemudian tanpa satupun konfrontasi publik. Bahaya sebenarnya terletak bukan pada kebisingan, tetapi pada ketekunan. Perpecahan internal, mereka memperingatkan, adalah salah satu senjata paling efektif melawan institusi manapun. Operasi yang dikaitkan dengan Meghan Markle bukanlah berdasarkan bentrokan langsung dengan kerajaan. Operasi itu bekerja dengan menabur keretakan antar generasi, antara kewajiban dan emosi, antara peran publik dan identitas pribadi. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, hal itu dapat melemahkan monarki dari dalam, membuat pemerintahan di masa depan rentan bahkan sebelum dimulai. Peringatan yang paling suram berfokus pada anak-anak. George, Charlotte, dan Louis bukan hanya simbol kesinambungan institusional. Mereka adalah manusia yang tumbuh di bawah tekanan luar biasa. Setiap upaya untuk mengamati, mempelajari, atau memengaruhi mereka di luar lingkungan kerajaan yang melindungi mereka akan membuat mereka rentan terhadap manipulasi pada tahap-tahap ketika mereka belum siap untuk menyadarinya.
Para penasihat bersikeras bahwa melindungi anak-anak tidak dapat dipisahkan dari melindungi kerajaan. Keduanya tidak dapat dicapai tanpa yang lain. Sedikit orang yang lebih memahami kebenaran yang tidak menyenangkan ini selain dirinya. Raja jarang dinilai berdasarkan niat mereka, tetapi berdasarkan apa yang mereka izinkan. Selama beberapa dekade, melindungi keluarga kerajaan secara diam-diam hampir menjadi refleks otomatis. Cara untuk membatasi kerusakan, mencegah eskalasi, dan menjaga penampilan persatuan. Tetapi kali ini, strategi itu terbukti tidak cukup. Para penasihat tidak mencoba untuk mengurangi dampaknya. Mereka mengingatkannya bahwa mahkota tidak ada untuk menghindari keresahan, tetapi untuk menahannya dan bertahan. Fungsinya bukanlah kenyamanan, tetapi keberlangsungan. Saat Charles mempertimbangkan keputusan yang ada di hadapannya, biaya pribadinya jelas, bertindak secara terbuka dan tegas akan menutup pintu selamanya. Itu akan memperkeras garis yang seiring waktu mungkin akan melunak. Tetapi alternatifnya, mundur sekali lagi ke dalam kerahasiaan, berarti membiarkan institusi tersebut rentan, dan, yang lebih serius, membiarkan generasi berikutnya tidak terlindungi. Keheningan menjadi berat, singkat, tetapi pasti. Kemudian raja memperjelas posisinya. Ia tidak akan membiarkan masa depan monarki dinegosiasikan di balik pintu tertutup atau dibentuk oleh agenda tersembunyi. Mahkota tidak akan bersembunyi, tidak akan ragu, dan tidak akan meminta maaf karena membela diri. Pada saat itu, Charles III memilih tugas daripada ikatan darah, otoritas daripada kenyamanan, dan tanggung jawab daripada pengekangan, sepenuhnya menyadari bahwa jalan yang ditempuhnya tidak dapat diubah. Perintah yang mengubah segalanya datang dengan tenang, tetapi dampaknya langsung terasa. Tidak ada pengumuman resmi atau konfrontasi publik. Yang terjadi selanjutnya jauh lebih dahsyat. Pelaksanaan otoritas yang diam, tepat, dan terencana. Dalam beberapa jam, suasana di dalam istana berubah. Para pejabat senior memahami bahwa masalah ini bukan lagi teoritis. Raja telah memutuskan, dan keputusannya memiliki cakupan yang jauh melampaui hubungan pribadi atau empati pribadi apapun. Charles mengizinkan respons terkoordinasi yang berlangsung di beberapa front secara bersamaan. Penasihat hukum menerima instruksi yang jelas untuk mempersiapkan tindakan dengan jangkauan internasional, meliputi Inggris Raya dan California, tempat Meghan Markle tinggal. Ini bukanlah isyarat simbolis atau peringatan terselubung. Ini adalah langkah-langkah yang dirancang dengan cermat untuk menghentikan aktivitas yang sedang berlangsung, mencegah upaya akses di masa mendatang, dan menetapkan batasan yang tegas yang tidak mungkin diabaikan atau dinegosiasikan ulang. Pesannya tegas. Penahanan dulu, konsekuensi kemudian. Secara paralel, saluran intelijen dan keamanan diaktifkan dengan sangat hati-hati, tetapi tanpa ragu-ragu. Individu yang terkait dengan aliran informasi diidentifikasi, diperiksa, dan ditandai. Tidak ada ruang untuk penundaan dan tidak ada toleransi untuk ambiguitas. Operasi yang dikaitkan dengan Meghan Markle berhenti dianggap sebagai masalah keluarga atau media. Secara internal, operasi tersebut diklasifikasi ulang dan ditempatkan dalam kategori yang dikhususkan secara eksklusif untuk ancaman yang membutuhkan kerahasiaan total dan kerjasama institusional penuh. Perubahan klasifikasi itu sendiri menandai titik balik bersejarah. Yang paling mengejutkan mereka yang menyaksikan proses tersebut adalah tingkat pengendalian diri yang ditunjukkan oleh raja sendiri. Tidak ada kebocoran, tidak ada berkas yang dikirim ke media yang bersahabat, dan tidak ada upaya untuk mempengaruhi opini publik demi kepentingannya. Charles memahami bahwa kebisingan publik hanya akan berfungsi sebagai perlindungan bagi potensi gerakan balasan. Dalam konteks itu, diam bukanlah kelemahan, tetapi kendali. Setiap instruksi yang diedarkan melalui saluran pribadi didokumentasikan dengan cermat dan dieksekusi tanpa gembar-gembor. Bertahun-tahun kemudian, beberapa pihak yang terlibat menggambarkan intervensi tersebut sebagai yang paling disiplin yang pernah mereka saksikan.
Posisi Pangeran Harry juga dibahas dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi dianggap melalui lensa rekonsiliasi keluarga atau kompleksitas emosional. Dalam diskusi internal yang diizinkan oleh Raja, Harry menjadi faktor risiko, variabel yang tidak dapat diprediksi yang keputusannya dapat membatasi atau memperburuk kerusakan. Istana berhenti merencanakan berdasarkan sensitivitasnya. Sejak saat itu, perencanaan didasarkan pada bahaya. Di balik pintu tertutup, para penasihat mengakui bahwa pendekatan ini akan mengubah hubungan secara permanen. Tidak akan ada jalan kembali ke pemahaman informal atau pendefinisian ulang batasan secara diam-diam dari waktu ke waktu. Charles sepenuhnya menerima hal ini. Melindungi mahkota berarti menerima kerugian yang tidak dapat diukur atau dijelaskan secara publik. Monarki yang dikenalnya telah bertahan selama berabad-abad bukan dengan menghindari keputusan sulit, tetapi dengan mengambil keputusan tersebut ketika keraguan menjadi berbahaya. Bahkan mereka yang paling dekat dengan raja pun terkejut dengan ketegasan perintahnya. Tidak ada masa percobaan, tidak ada fase perantara, tidak ada skenario, tunggu dan lihat. Setiap instruksi mengasumsikan implementasi penuh. Setiap pengamanan didasarkan pada premis bahwa akan ada perlawanan. Charles tidak bereaksi secara emosional, tetapi dengan sengaja menutup pintu, mengetahui bahwa pintu itu tidak akan pernah dibuka kembali. Ketika mesin hukum, keamanan dan kelembagaan mulai bergerak, satu kebenaran menjadi tak terbantahkan. Strategi yang dikaitkan dengan Meghan Markle telah dibangun di atas kesabaran dan berjalannya waktu. Tanggapan raja dibangun di atas kepastian, dan ketika kepastian dijalankan pada tingkat itu, tidak ada ruang untuk pembalikan. Di penghujung hari itu, mereka yang menjalankan kehendak raja tahu bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seorang raja bertindak bukan karena kesombongan atau kemarahan, tetapi karena kewajiban terhadap masa depan yang tidak akan pernah ia saksikan sendiri. Mahkota telah bergerak diam-diam dan tegas, dan konsekuensinya mulai terungkap jauh sebelum dunia luar memahami bahwa batas telah dilanggar dan disegel selamanya. Harry menghadapi mahkota yang tak tergoyahkan. Pesan itu tidak datang dalam keintiman percakapan pribadi atau dalam nada ragu-ragu seorang ayah yang mencoba mengurangi dampaknya. Pesan itu datang secara formal, dingin, dari koridor otoritas, dan Harry harus menanggung bebannya sendirian. Pada saat itu, kenyataan memaksakan dirinya padanya. Dengan kejelasan yang hampir kejam, ayahnya, sang raja, tahu segalanya. Setiap rahasia, setiap kesalahan, setiap ketegangan yang tak terucapkan telah terungkap. Tidak ada ambiguitas, tidak ada ruang untuk interpretasi. Dinding pelindung yang diandalkan Harry selama bertahun-tahun runtuh sepenuhnya. Untuk sesaat, ia teringat dunia yang pernah dikenalnya. Percakapan pribadi, bisikan-bisikan penenang, keyakinan bahwa monarki akan selalu melindunginya dari pengungkapan penuh. Dunia itu telah lenyap. Ini bukan lagi William melawan Meghan atau permainan aliansi keluarga. Aturan telah berubah secara permanen. Harry mendapati dirinya sendirian, sepenuhnya di luar institusi tempat ia dilahirkan. Posisi raja tidak berubah, tidak akan ada perlindungan, tidak ada intervensi, tidak ada mediasi, tidak seorang pun akan mengurangi dampaknya. Tidak seorang pun akan bertindak sebagai perisai terhadap pengawasan yang mengancam. Dengan kejelasan yang menghancurkan, Harry memahami bahwa monarki bukanlah jaring pengaman. Itu adalah struktur kaku yang tidak mengakomodasi kasih sayang pribadi atau ikatan darah. Biaya manusiawi terasa langsung. Perasaan ditinggalkan, luka pengkhianatan yang dirasakan, kekecewaan yang muncul ketika seseorang memahami bahwa cinta tidak dapat menghentikan mesin kekuasaan. Posisinya dalam keluarga dan institusi telah berubah selamanya. Ia bukan lagi sekadar seorang putra, saudara laki-laki, atau pangeran. Ia adalah orang luar, menghadapi sendirian konsekuensi yang tak pernah ia duga akan ditanggungnya tanpa dukungan. Namun, di tengah kerasnya keadaan itu, sebuah keputusan yang tak terhindarkan muncul. Untuk pertama kalinya, Harry mengerti bahwa jalan di depannya tidak akan dipandu oleh perlindungan ayah atau kesopanan institusional. Itu adalah pilihan yang harus ia buat sendiri.
pilihan yang menuntut keberanian, introspeksi, dan penerimaan bahwa masa depannya akan bergantung sepenuhnya padanya. Beban saat itu sangat berat, tetapi di bawah tekanan itu, sesuatu yang baru mulai terbentuk. Tekad yang tenang dari seseorang yang bahkan setelah ditinggalkan oleh institusi, menolak untuk melepaskan hati nuraninya dan kehidupan yang masih bisa ia bangun. Dengan demikian, Pangeran Harry terombang-ambing di ambang realitas baru, dihadapkan pada kejelasan yang tak tergoyahkan dari pendirian akhir ayahnya, dan pilihan yang tak pernah ia bayangkan akan dipaksakan kepadanya. Ini bukan lagi soal nuansa, negosiasi rahasia, atau isyarat simbolis. Ini adalah keputusan eksistensial, pribadi, dan historis sekaligus. Tetap selaras dengan kerajaan, menerima keterbatasan dan logika internalnya, atau menentang takdir yang tampaknya ditarik dengan ketegasan yang hampir tidak manusiawi. Di tepi itu, di mana masa lalu berhenti menawarkan perlindungan dan masa depan menuntut definisi, Harry mendapati dirinya sendirian, diawasi oleh sebuah institusi yang tidak memberikan jeda. Operasi yang mengancam untuk menggoyahkan monarki telah dinetralisir, setidaknya dalam dimensi yang paling langsung. Tidak ada kebocoran baru, tidak ada skandal yang akan meletus, tidak ada episode publik yang mampu membangkitkan kembali opini global. Mesin institusional terus berfungsi dengan presisi seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, di balik lapisan kontinuitas yang sempurna ini, konsekuensinya terlihat jelas. Kerusakan itu tidak diukur dalam berita utama, tetapi dalam sesuatu yang jauh lebih dalam. Hubungan yang terkikis, kepercayaan yang hancur, dan transformasi diam-diam dalam esensi institusi itu sendiri. Di koridor kekuasaan yang paling tertutup, ketegangan terasa nyata. Sebuah tanda tak terlihat, mustahil untuk dihapus dengan upacara, protokol, atau senyuman yang dipersiapkan dengan cermat. Raja Charles III telah bertindak dengan presisi yang sangat tinggi. Keselamatan cucu-cucunya, integritas garis suksesi, dan otoritas mahkota dilindungi tanpa ruang untuk ambiguitas. Setiap langkah diperhitungkan, setiap intervensi dirancang untuk memastikan bahwa monarki muncul tanpa cedera, setidaknya di permukaan. Dingin bagi sebagian orang, kaku bagi yang lain. Tindakan raja mencerminkan kejelasan tujuan yang sedikit orang dapat mempertanyakan. Risikonya sangat besar, dan prioritasnya tidak diragukan lagi, kelangsungan hidup sistem. Tetapi kelangsungan hidup itu datang dengan harga yang mahal. Di balik permukaan yang dikendalikan dengan cermat, monarki telah berubah secara permanen. Kepercayaan yang dulunya dianggap sebagai pilar alami di antara anggota keluarga telah hancur. Ikatan yang tampak tak terputus disegel oleh darah dan tradisi berabad-abad menjadi rapuh, rentan terhadap kecurigaan. Garis keturunan keluarga yang dulunya jelas didefinisikan ulang, dan bahkan hubungan yang paling intim pun ditandai dengan kehati-hatian yang konstan. Di ruangan pribadi dan tempat-tempat yang jauh dari kamera, percakapan menjadi terukur, tatapan mata diperhitungkan. Semua orang mengerti tanpa perlu mengatakannya bahwa tidak ada yang akan pernah sama lagi. Dalam konteks ini, pesan publik Pangeran Harry yang disebarkan melalui platform digitalnya yang terkait dengan identitasnya sebagai Duke of Sussex memiliki makna yang berbeda. Pernyataannya mengenai keputusan yang diambil bersama Meghan untuk mundur dari kehidupan kerajaan aktif tidak lagi hanya dibaca sebagai isyarat kemerdekaan pribadi. Itu menjadi bagian dari narasi yang lebih luas, ditandai dengan keretakan struktural antara individu dan institusi. Karena krisis ini pada intinya bukanlah tentang balas dendam, persaingan pribadi, atau penyelesaian dendam emosional. Sejak awal ini adalah masalah kelangsungan hidup. Monarki, suksesi, dan otoritas simbolis yang diwakili oleh mahkota. Setiap keputusan yang dibuat oleh raja dipandu oleh prinsip utama ini. Perasaan pribadi, keraguan keluarga, atau bahkan risiko kritik publik dikesampingkan dibandingkan dengan kebutuhan untuk melestarikan inti sistem. Kelangsungan hidup menuntut kejelasan, tekad, dan jika tak terhindarkan, ketegasan yang tak tergoyahkan.
Biaya kemanusiaan dari kejelasan ini sangat besar. Hubungan mengalami tekanan ekstrem, hati hancur, dan kepercayaan menjadi barang langka. Bagi Harry, Meghan, dan anggota keluarga lainnya, pesannya sangat jelas. Pengampunan dapat terjadi di ranah pribadi, tetapi perlindungan institusional tidak mengizinkan konsesi apapun. Monarki berjalan acuh tak acuh menuju penderitaan pribadi, diatur bukan oleh empati, tetapi oleh kesinambungan. Keputusan raja mencerminkan perhitungan kekuasaan yang dingin, sebuah visi di mana stabilitas takhta lebih diutamakan daripada ikatan emosional apapun. Dalam setiap manuver, bahkan yang paling halus sekalipun, tatapan raja tetap teguh. Tidak ada yang luput dari perhatian, ambisi, kerentanan, strategi. Semuanya diamati, dinilai, dan ditanggapi tanpa ragu-ragu. Pendekatan yang tampaknya tanpa ampun ini dipandu oleh konsepsi monarki yang menuntut ketahanan absolut. Konsekuensinya akan bergema selama beberapa generasi, mendefinisikan kembali harapan, aliansi, dan pemahaman internal tentang apa artinya menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Pesannya akan terukir dalam batu. Tradisi, kewajiban, dan kelangsungan hidup tidak dapat dinegosiasikan. Meskipun krisis langsung telah mereda, lanskap internal monarki telah berubah selamanya. Kepercayaan harus dibangun kembali jika memungkinkan, tetapi struktur institusi tidak lagi sama. Mereka yang pernah merasa aman dalam hierarki keluarga sekarang menyadari kerapuhannya. Setiap sapaan, setiap percakapan pribadi, setiap penampilan publik membawa tanda tak terlihat dari periode yang penuh gejolak ini. Sebuah pengingat konstan bahwa mahkota mengamati, menganalisis, dan bertindak dengan ketelitian yang tidak mengecualikan siapapun. Dalam kejelasan yang hampir mencekik itu, kebenaran akhir pun terungkap. Raja bertindak dengan tujuan, pandangan jauh ke depan, dan tekad yang teguh. Monarki tetap ada, otoritasnya utuh, suksesi terjamin. Namun, perasaan perubahan yang tak dapat diubah tetap membekas. Bekas luka dari episode ini akan terus memengaruhi keputusan, persepsi, dan dinamika keluarga selama bertahun-tahun mendatang. Karena, pada akhirnya, setiap langkah telah dilihat, setiap niat telah dinilai, dan jawabannya datang dengan kepastian mutlak. Tidak ada yang akan terasa sama lagi.